kita itu sebenarnya pendapatan transfer kita itu kan 10 triliun 245 miliar 286 juta 973 800. Nah, dari situ pendapatan transfer pusat kita yang jumlahnya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Podcast malam ini saya mengundang seorang anggota DPRD tingkat 1 Kalimantan Timur, Bapak Dr. Agus Sri Ansariduan, SIP MSI. Kemudian beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur 2 periode dari Partai PKS. Tidak hanya itu, beliau berhasil mengantarkan Bapak Haji Ardiansyah Sulaiman dan Bapak Haji Mahyunadi menjadi pemenang Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Timur. Kita tidak bicara ARMY lagi sekarang, sudah lewat musimnya. Akan tetapi kita berbicara terkait dengan gonjang-ganjing politik diakibatkan oleh pemangkasan anggaran. Tidak hanya beberapa departemen yang mendapatkan imbas dari pemangkasan anggaran itu, akan tetapi juga hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia mendapatkan imbas dari pemotongan anggaran itu. Yang menarik tentu di situ ada dana bagi hasil. Akan tetapi kalau kita merunut dalam undang-undang, sebenarnya undang-undang itu lebih tinggi daripada instruksi presiden. Tetapi kita tidak membahas itu. Kita mau membahas imbasnya ke Kabupaten Kutai Timur. Nah, untuk membahas itu saya ditemani Pak Agus. Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om BP. Sudah lama saya selalu menunggu kita tuh. Selain mengucapkan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kutai Timur kan yang memenangkan ARMY. Ya. Tapi malam ini kita tidak bicara itu. Kita bicara terkait dengan pemotongan anggaran yang terjadi di Republik ini. Kalau menurut pengamatan Pak Agus sebagai anggota DPRD yang tentu selama ini mengamati berbagai gejolak politik yang ada di negeri ini. Kemarin kan kita tuh digiring ke persoalan pagar bambu tuh. Iya kan, habis itu digiring ke gas, tiba-tiba muncul instruksi presiden tahun 2025 terkait dengan pemotongan anggaran ini yang membuat orang ternyah, wah, negeri ini ada apa sih sebenarnya? Kan menurut Pak Agus ini gejala apa nih sebenarnya? Ya, terima kasih Om BP atas kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan Om BP terus sehat. Amin. Dan kita disehatkan untuk terus memberikan kontribusi kita dalam pemikiran melalui podcast, sekaligus memberikan kritik yang konstruktif, memberikan pendidikan politik, termasuk pendidikan hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang menarik persoalan pemangkasan anggaran ini OMP setelah keluarnya instruksi Presiden nomor 1 2025 yang dikuatkan dengan PMK nomor 29 tahun 2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di mana tidak hanya KL ya, kementerian dan lembaga di pemerintah pusat yang mengalami proses pemangkasan dalam rangka untuk harmonisasi anggaran, tetapi sampai pada level pemerintah provinsi dan pemerintah daerah ini memang cukup mengejutkan gitu loh. Dan perlu memang diketahui secara detail yang melatar belakangi Inpres 1 2025 ini apa gitu. Memang yang berseliweran dan bahkan yang bisa kita dengarkan dari beberapa penyampaian bahwa memang yang melatar belakangi paling utama itu adalah program-program utama, janji-janji politik dari presiden dan wakil presiden terpilih yang harus segera untuk bisa diimplementasikan dari Sabang sampai Merauke.
Nah, tentu APBN sudah disahkan juga sebelumnya di kepemimpinan sebelum Pak Prabowo. Nah, tentu belum masuk secara keseluruhan pasti program-program yang unggulan, program-program janji politik yang harus direalisasikan, apalagi kepemimpinan beliau ini dengan proses pilpres dan pileg sebelumnya itu sudah mendekati 1 tahun kepemimpinan ini kayaknya. Kalau kita berbicara dari pemilihannya dari pemilihannya, nah, tentu butuh percepatan-percepatan, baik pernyataan resmi dari beberapa pembantu beliau atau mungkin orang-orang terdekat beliau maupun berita seliweran. Gambarannya dari situ bahwa yang melatar belakang itu adalah bahwa banyak program-program nasional yang merupakan janji politik beliau yang harus direalisasikan. Yang kedua, bahwa tentu ada kebijakan-kebijakan terkait soal dalam sisi pelayanan publik yang menurut kepemimpinan ini tentunya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita sering mendengarkan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan lain itu katanya bahwa masih banyak anggaran-anggaran yang menurut mereka tanda kutip bahwa itu tidak prioritas untuk masyarakat. Makanya dari sekian yang dilakukan identifikasi pemangkasan, maka yang paling besar itu saya lihat adalah soal perjalanan dinas, itu sampai di angka 50%, termasuk soal honorarium, termasuk pembangunan infrastruktur yang secara substansi kebutuhan masyarakat belum terlalu dibutuhkan, termasuk hal-hal lain yang memang dijadikan persyaratan untuk dipangkas. Jadi saya mendengarnya dari situ, Om BP. Otomatis pemangkasan ini secara otomatis akan tentunya mengganggu. Kenapa dikatakan mengganggu? Ya karena memang sudah disahkan, bahkan mungkin sudah pada level DPA-nya sudah selesai. Betul. Nah, tentu sudah persiapan untuk realisasi. Ya, tiba-tiba kan ada pemangkasan, ada impres, ada PMK 29 yang terbaru dan memiliki poin-poin yang harus dirapikan. Nah, kalau menurut saya itulah latar belakangnya seperti itu. Jadi latar belakangnya jelas seperti itu, dan implikasi yang dimunculkan juga pasti adalah soal kebingungan pasti, dan implikasinya itu pasti sampai ke rakyat. Ya contoh kalau kita bicara perdebatannya yang banyak memperdebatkan walaupun selalu berulang-ulang diklarifikasi, contoh di Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Perguruan Tinggi, di Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian lainnya itu cukup mengalami semacam terkejut karena adanya pemangkasan tersebut, sampai akhirnya tentunya dianggap skala prioritas semua dalam kementerian itu. Nanti dia akan mengurangi yang dianggap bisa dikurangi. Jadi subjektivitas itu berpeluang muncul di kementerian, di lembaga, sampai ke OPD terhadap poin-poin yang harus dihilangkan. Nah, bisa-bisa itu memunculkan gejolak. Nah, kita lihat baru diwacanakan aja di TV-TV akan adanya peningkatan kenaikan UKT, KIP yang akan berkurang, itu cepat-cepat diklarifikasi oleh Menteri Keuangan tidak ada. Tapi tidak mungkin tidak ada, karena besar sekali pemangkasannya. Otomatis lembaga atau kementerian di bawahnya otomatis itu akan melakukan hal-hal yang memang dianggap ini yang layak dibuang, dan ini pasti cukup agak mengganggu beberapa bulan ke depan sih. Dan dampak yang terbesar saya lihat itu adalah persoalan pelayanan publik, ya kan. Seperti tadi yang Pak Agus singgung itu, masalah kesehatan pasti terganggu, ya kan? Ya pasti. Ya kan. Kemudian masalah pendidikan pasti terganggu. Padahal yang dibutuhkan masyarakat Indonesia itu kan bukan hanya seperti yang diwacanakan oleh beliau, bukan wacana, tapi dilaksanakan oleh beliau terkait dengan makanan bergizi.
Iya kan? Iya. Tetapi kan orang tua atau kita ini juga butuh diperhatikan kesehatannya oleh negara. Gitu. Butuh pendidikan untuk anak-anak kita gitu loh. Nah, kalau pemangkasan ini terjadi di sisi itu, ada gimana tuh? Ada ketidakseimbangan. Kemudian juga tuh yang menarik, yang menjadi kontroversi juga di PUPR tuh. Iya kan? PUPR kan PUPR paling besar. Paling besar, Iya, luar biasa lah. paling besar. Seperti kita di Kaltim. Jalan negara kita di Kaltim kan ini belum baik 100%. Masih banyak jalan-jalan lubang. Nah, kalau ini dipangkas ya kita akan menerima dampak seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana kalau kita menuju ke Samarinda itu bisa sampai berapa jam lagi karena terlalu banyak lubang-lubang tuh. Negara tidak bisa membiayai itu karena anggarannya tidak ada. Mungkin dinamika pandangan orang terhadap pemangkasan ini bervariasi sekali itu Om BP karena memang belum ada penjelasan yang secara resmi kira-kira orientasinya ya. Itu tadi kan kita hanya menekan-nerka latar belakangnya. Ya. Termasuk itu outcome-nya ini apa daripada kebijakan itu kan belum tersosialisasi dengan bagus. Yang pasti yang contoh saya pribadi memahami bahwa pemangkasan ini tidak serta-merta menghilangkan hak keuangan tersebut. Lebih kepada membintangi nanti dulu gitu loh. Nanti dulu ditahan anggaran itu dalam rangka menjadi semacam anggaran yang dicadangkan sambil pelan-pelan melaksanakan saya katakan tadi itu janji-janji politik yang sebelumnya. Nanti di saat itu include sudah di dalamnya, maka berpeluang pelan-pelan akan muncul PMK baru yang mengembalikan itu. Jadi bisa saja konstruksi berpikirnya ke sana. Jadi bisa saja. Jadi ini bisa juga nih seperti ini test case aja ini. Sebenarnya bukan test case, ini pola sistem bagaimana melakukan integrasi program janji-janji politik kepala negara yang memang juga secara regulasi peraturan harus dimasukkan. Nah, tentu pasti akan meng-cancel beberapa gitu. Nah, cuma ini memang persoalannya adalah belum tersosialisasi secara baik kepada publik. Kalau birokrat pasti yang membidangi, pasti sudah ada rapat kerja. Tetapi kan belum tersosialisasi dengan bagus masyarakat sehingga deskripsi atau pemahaman terhadap pemangkasan ini konklusinya itu bisa beda-beda, kesimpulannya bisa beda-beda. Kalau saya pribadi, saya memandangnya ini tidak dipangkas terus dianggap bahwa akan tidak kembali. Dipangkas bukan berarti hilang. Ya, ini dipangkas dulu karena ada program-program lain yang akan harus diselamatkan gitu. Jadi program ini ditahan dulu terkait soal misalnya perjalanan dinas, terkait soal misalnya honorarium, terkait soal infrastruktur yang misalkan dianggap bahwa ini kalau dikurangi anggarannya sedikit tidak mengganggu proses tahapan selanjutnya gitu loh. Ya contoh lah misalnya kan kalau ada ini contoh aja Om WP, misalnya ada suatu wilayah anggaplah kena pemangkasan itu 400 miliar atau 500 miliar, tapi ada bangunan misalnya mau dibangun sampai 900 miliar kan. Tinggal selain diambil daripada memang karena ada kurang lebih kalau di instruksi gubernur itu kurang lebih ada 13 item yang memang harus itu termuat semua ada dilakukan identifikasi harmonisasi di situ. Nah, begitu juga saya lihat di instruksi Bupati terakhir, batas terakhir tanggal 20 Februari ini identifikasi apa-apa memang yang harus dilakukan harmonisasinya, perubahan-perubahannya itu juga dilakukan. Jadi saya rasa ini perlu disikapi dengan tenang, dihitung dengan matang-matang saja. Nah, agar supaya betul-betul dikomunikasikan. Nah, penjelasan ini sebenarnya yang sangat diharapkan oleh publik. Publik bahwa ini anggaran kita ini sebenarnya lebih kepada ditahan dulu, dipangkas dulu, karena adanya program-program yang prioritas juga harus dijalankan di seluruh Indonesia. Nah, memang ada implikasi. Nah, ini yang harus dimitigasi. Jangan sampai di kementerian dan di lembaga dan di pemerintah daerah itu tidak dipantau, tapi kan nanti kan diverifikasi oleh lembaga berwenang, misalnya BPKP. Pasti juga akan
BPK akan melakukan pencermatan bahwa ini berkesesuaian, ini tidak berkesesuaian, bagian daripada yang dipangkas. Nah, kemudian tadi kan ada bahasa yang menyatakan ini bahwa ini untuk mewujudkan janji-janji politik Pak Presiden terpilih ini. Ya. Nah, kan di satu sisi juga di kabupaten kota kan ada juga janji-janji politik kepala daerah Itu tuh. pasti juga kan. Dan ini menurut Ini pasti saya berdampak tuh. malah ini malah bagus OBP. Bagusnya itu kenapa? Bahwa ini bagus dalam artian kewajiban kepala daerah pun dalam rangka untuk segera memasukkan program-program unggulan yang mereka sudah janjikan. Nah, memang ada beberapa daerah itu memang jaraknya inilah, kalau situasi pemilu kita itu tidak selaras sebenarnya. Seandainya itu pemilihannya dilakukan pada saat misalnya dia dilantik, setelah itu progres perencanaan pembangunan itu memang baru dimulai oleh mereka, maka saya yakin tidak akan ada terjadi seperti ini, penyusunan-penyusunan seperti ini. Ya, makanya Mendagri pun membolehkan kepala daerah nanti. Makanya saya sempat tanyakan juga di beberapa pertemuan dengan birokrat. Anggaplah ini contoh Kutim ini. Ini dilakukan tanggal 20 Februari, ini kan batas terakhir identifikasi untuk penyesuaiannya. Nah, setelah itu tentu yang Pak Agus maksud itu penyusunan anggaran tuh. Ya kan harus disesuaikan. Iya. Karena kalau Kutai Timur itu kan gambarannya kurang lebih saya dapat hitung-hitungan masih kotornya, belum finalnya itu kan kurang lebih 3,7 itu. Kalau kita yang dipangkas ya yang harus dana transfer yang harus berkurang. DBH kita ini itu kurang lebih angkanya segitu. Nah, saya punya gambaran catatannya yang coba-coba saya pelajari. Contoh misalnya kita itu sebenarnya pendapatan transfer kita itu kan 10 triliun 245 miliar 286 juta 973 800. Nah, dari situ pendapatan transfer pusat kita yang jumlahnya seperti itu, TKDD kita untuk tahun 2025 itu kan di angka 5802 setelah PMK 29 itu keluar. Berarti kalau dikurangi dari misalnya pendapatan transfer pusat kita di 0,38, maka itu ada 3,235 triliun. Yang artinya bisa dikatakan itu nanti asumsi, itu diasumsikan baru akan asumsi bahwa terjadi kurang bayar sekitar 3 triliun. Nah, maka ada sekitar angka di gambaran kalau dari situ, ini masih diskusinya ini di angka 3,7 itu. Ini masih asumsi-asumsi ini. Iya, dengan melihat pertimbangan SKPMK-nya, melihat pendapatan asli daerah kita kan ini kalau yang dijadikan gambarannya itu OMP misalnya APBD kita di 2025 itu kan pendapatan asli daerah kita di PAD kita itu di angka 358. Misalnya pajak daerah kita itu didapat 208, terus selanjutnya didapat retribusinya itu sekitar 108 dan seterusnya itu jumlahnya 358. Nah, sedangkan di pendapatan transfer itu dihitungnya itu adalah pendapatan transfer antar daerah ditambah dengan pendapatan transfer pusat. Jumlahnya tadi kan 10 triliun. 10 triliun ya. Maka APBD kita kemarin itu ditambah dengan yang namanya lain-lain pendapatan yang sah. Itu kurang lebih 547.795. Ini yang sudah diketuk nih OMP. Dengan jumlah adalah 11 triliun 151. Nah, tiba-tiba PMK keluar yang tadi sudah diketuk itu misalnya 11 sekian. Angkanya 9, sekian. Iya, 9, sekian. Itu tiba-tiba menjadi 5,7. Hampir 50%. Ya, maka setelah dikurangi angka pengurangannya itu MP, maka asumsinya itu hanya di angka 7 triliun lebih. Jadi kan kurang lebih 3 triliun lebih lah akan mengalami. Nah, ini tentu akan terus dibahas tentunya pasti TAPD sama Banggar. Kira-kira kan ada juga poin-poin yang sudah harus dikurangi seperti saya katakan tadi. Dan kalau berbicara masalah keuangan, maka berpeluang di perubahan nanti itu kalau misalnya yang ditahan itu 3 triliun itu tiba-tiba dimasukkan kembali ke perubahan, ya otomatis di perubahan akan
kembali normal, Kembali kan normal, seperti betul. itu. Oh. Maka program-program yang sudah dibintangi tadi Iya, berpeluang untuk lakukan lagi atau dilanjut saja ke tahun depannya. Jadi Nah, itulah gambarannya. Kalau begitu kejadiannya, Ini apa namanya pandangan saya Iya, Pak, iya, ya, iya. pandangan saya yang belum tersosialisasikan Betul. dengan bagus. kalau begitu asumsi-asumsi yang disampaikan, ini kan masih asumsi nih. Ya, Ya. karena kan belum ada keputusannya. Belum diputuskan kan? Ya kan masih rapat Bang. Nah, kalau Gatot. asumsinya seperti itu, bukankah juga sebenarnya memang bupati, wakil bupati, ya kan, Banggar, DPRD misalnya, Banggar pemerintah, itu juga melakukan apa ya tadi ya, rasionalisasi terhadap program-program yang kemarin dijanjikan itu. Katakanlah contoh misalnya begini, kan ada tuh program ARMY, juga program teman politik ARMY yang kalah kemarin itu kan hampir sama tuh, 250 juta per RT. Ya. 250 juta per RT itu kali 141 desa itu hampir 500 miliar. Ya. Bagaimana kalau itu misalnya dirasionalisasikan juga misalnya, mengikuti apa ya, bukan pembangkasannya, rasionalitas anggaran dari pusat misalnya. Kalau yang itu kan OMP kebijakan 250 juta kan tidak mungkin serta-merta tuh OMP. Aha. Perlu kajian. Tidak mungkin juga di pemangkasan ini serta-merta harus Masuk gitu ya? dimasukkannya. Ya, oh. Jadi maksud saya memang yang harus dilakukan sekarang itu adalah sosialisasi tentang apa memang ini latar belakangnya, Iya. maksud dan tujuannya, seperti apa memang substansinya. Kalau itu tersampaikan dengan bagus dari pemerintah pusat yang dilanjutkan oleh pemerintah daerah sampai ke masyarakat, termasuk misalnya birokrat, kepala SKPD perangkat daerahnya, ini enak. Memang membuat agak-agak pusing itu OMP. Ini kan proses mau berjalan. Makanya dilimpahkanlah kepada kepala perangkat daerah untuk melakukan identifikasi mana yang akan dianggap belum terlalu prioritas. Walaupun sudah ada pointer-pointer yang ditentukan, tetapi itu tentu tetap akan membingungkan. Namanya juga yang diketok dulu itu kan sudah menggunakan skala prioritas. Sudah mampu terpilih dari sekian banyak usulan yang ada gitu. Dengan angka ini Iya kan? nanti yang akan dilakukan. Artinya kan yang sudah diketuk, program-program yang sudah diketuk di 25 kan program-program prioritas sudah OMP. Atas pencermatan yang dilakukan oleh Badan Anggaran di DPRD dengan TAPD di pemerintah. Nah, tetapi ini kan disuruh mempres lagi gitu loh. Disuruh untuk memeras kembali lagi mana yang memang skala prioritas dengan berdasarkan poin yang ada di dalam impres, poin yang ada di dalam imbub. Ya. Jadi menurut saya sebenarnya kalau saya pribadi ini bukan terlalu persoalan yang dibutuhkan dijelaskan sekarang itu soal pemangkasannya, tapi penjelasan tentang latar belakangnya, tujuan orientasinya, terus anggaran kita ini sampai ke nanti Desember, apakah betul-betul dipangkas sampai Desember atau akan berpeluang dikembalikan? Nah, itulah yang seharusnya segera ditanyakan ke Menteri Keuangan di pusat sana bahwa statusnya anggaran kita ini dipangkas dengan cara tidak akan dimunculkan kembali atau dipangkas dalam rangka menyesuaikan program-program nasional saja, sekaligus ini ditahan nanti berpeluang di perubahan untuk dikembalikan. Kalau itu menurut saya OMP, maka percepatan untuk pembahasan perubahan ke depan nanti. Yang kedua, dipastikan nanti bahwa pemerintah pusat itu SK Menteri Keuangan terbarunya yang memuat kembali anggaran yang sempat dipangkas itu harus segera keluar kalau bisa di bulan paling lambat, anggaplah bulan 5 atau bulan 6, sehingga di bulan 7 sudah bisa diketuk perubahannya dengan memasukkan program-program yang belum bisa jalan tadinya di sini betul-betul diprioritas nanti di pelabuhan atau di anggaran tahun sebelumnya. Nah, ini yang butuh kita dapat penjelasan detailnya. Kalau ini sebenarnya sudah ada, maka itu nanti tidak akan menjadi liar deskripsi penjelasan-penjelasan di publik, karena memang kita di negeri ini kadang-kadang masyarakat kita ini memang juga belum menganalisis secara detail, belum memahami secara detail, tetapi sudah memiliki konklusi. Sudah membuat kesimpulan. Sudah memiliki kesimpulan. Ya, tidak bisa disalahkan karena memang lambat juga mungkin betul. sosialisasinya, lambat juga mungkin pemberitahuannya. Ya, tingkat keresahan publik
harusnya itu adalah kepekaan yang dijadikan dasar untuk mempercepat menyelesaikan persoalan pemangkasan ini. Apa yang dirasakan publik itu sebenarnya atas dasar kepedulian juga. Ya pasti Om. Nah begini, kan ada juga persoalan tuh, misalnya Kutai Timur apa 3 triliun ya yang Ya kalau dihitung dari transfernya kan, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah ada persoalan yang mendasar sebenarnya itu. Seperti tadi sebelum kita podcast kan saya bertanya itu, apakah di situ ada DBH, dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil ke daerah penghasil itu kan diatur oleh undang-undang. Lalu kedudukan undang-undang itu kan lebih tinggi daripada instruksi presiden. Nah ini kan melemahkan juga nih keputusan ini. Oh, kalau kita mau berbicara itu WP di konstitusi kita itu mengatur bahwa sifatnya negara itu memaksa umat. Jadi kalau kita mau bilang undang-undang ya konstitusi lebih tinggi lagi. Ya, jadi itu terlalu debatable kalau mau didiskusikan. Impres ini kok terlalu berani menabrak. Jadi undang-undang itu ada 2 alasan kuat kenapa bisa terjadi pemangkasan. Pertama, perubahan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Yang kedua memang adalah ada program prioritas dari negara yang mau dituangkan secara nasional. Nah, ini yang saya tunggu nih. Sebenarnya itu pemerintah pusat itu harus menjawab kenapa kita lakukan pemangkasan disebabkan ada persoalan ekonomi. Utang misalnya. Itu kan yang harus juga dibayar tuh. Tapi kalau itu menurut saya Om WP sebelum Pak Prabowo pun kan sudah dialami, apanya lagi mau dijelaskan itu. Kalau saya lebih membacanya, ini persoalan ada program pemerintah pusat yang harus direalisasikan. Ya, tidak apa-apa, itu bagus. Tetapi jangan juga mengkebiri program-program bupati wakil bupati terpilih di kampungnya sendiri. Itu yang belum terjawab Om Ini WP. masalah. Apakah dikebiri atau tidak, saya tidak berani Om WP. Karena kalau misalnya disimpan saja sebagai cadangan, ya nanti akan dikembalikan. Karena ini kan bicara ini baru di anggaran awal. Perubahan masih ada. Kita tidak boleh melakukan kesimpulan bahwa kalau Kutim anggaplah kurang lebih 14 triliun itu tidak bisa kita dapatkan sampai ke Desember, tidak boleh juga kan. Artinya program-program yang mungkin dipinggirkan sementara ini kan bisa saja itu dilanjut ulang di perubahan. Saya sepakat. Makanya dipilihlah memang program-program kecil itu mungkin dulu, yang pada saat itu mungkin memang termasuk mungkin yang dibagi beberapa. Pokoknya pemerintah yang punya hak ini hanya kita berbicara konsep saja. Yang kira-kira memang bisa direalisasikan tiba-tiba di perubahan itu dana kembali, ya dilakukan. Berarti kalau begitu, ini yang perlu dipertegas. Saya sepakat dengan usulan tadi dari Pak Agus tuh, bahwa memang tim anggaran daerah itu, baik dari DPR maupun di eksekutif itu, harus segera mempertanyakan tuh, apakah nanti anggaran kami ini kembali atau tidak. Nah kalau tidak, saya tahunya tuh MP kan sudah rakor tuh. Sudah rakor itu tim-tim birokrat yang terkait soal masalah anggaran. Tidak mungkin pemerintah pusat sudah mengeluarkan instruksi presiden PMK terbaru terus tidak ada sosialisasi dan penjelasan terhadap birokrat di bawah. Sudah pasti ada. Tetapi yang belum kita memang dapatkan itu adalah soal bagaimana itu agar supaya segera dijelaskan bahwa seperti ini harus ada kepastian bahwa seperti ini, misalnya latar belakangnya karena ini. Yang kedua, ini juga pemangkasan sifatnya sementara dalam rangka melakukan harmonisasi program-program, dan itu harus dibuat jaminannya apa yang menjadi dasar pertimbangannya. Kalau memang misalnya itu memang dipertegas, harusnya memang pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke itu melakukan kesamaan berpikir, satu visi, intervensi kepada pemerintah pusat untuk membuat semacam surat bahwa ini akan dikembalikan di perubahan. Itu lebih menjawab keresahan yang ada. Nah, saya pikir itu. Iya kan? Kan seperti itu. Kalau harusnya kalau khawatir, misalnya hanya dikatakan ini kita simpan saja dulu, nanti akan kita kembalikan. Khawatir, ya bikin aja semacam di dalam pernyataannya yang bisa mengatakan seperti itu. Karena kalau tidak, ya berarti berpeluang memang bahwa untuk di anggaran 2025 yang tadinya mungkin sudah diperkirakan asumsinya di angka sekian itu. Yang kedua, hal baik yang terhadap peristiwa pemangkasan ini OMP adalah semoga pemerintah daerah ke depan memang di dalam memutuskan APBD-nya itu tidak
memasukkan secara 100%. Iya, iya, iya. Memang secara regulasi itu kan menyuruh untuk kita memasukkan kurang lebih di angka 80%. Janganlah kepentingan-kepentingan semua pihak ini akhirnya memaksa APBD kita, sedangkan sifatnya baru asumsi. Iya. Berpeluang ada peristiwa-peristiwa yang mengalami seperti ini. Seperti Yang seakan-akan bahwa ini salah kebijakan, padahal ini lebih menstabilkan keuangan sebenarnya. Tidak ada yang salah, mungkin memang terlalu tinggi. Iya, 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 iya. Nah, coba kita telusuri Asumsinya misalnya. terlalu tinggi sehingga terjadi seakan-akan ada turbulensi, padahal tidak ada turbulensi. Padahal tidak ada. Iya, iya, Jadi iya. anggaplah misalnya kalau misalnya kita telusuri media ya. Iya, iya. Nota penjelasan APBD Kutim 2025. Di masa kami masih juga itu bagian anggota DPRD Kutim, itu hanya di angka 8,9. Tapi kan setelah itu Iya, bersepakat lagi pemerintah dengan Bangga dalam hal ini itu di angka 11,1. Nah, pasti juga ini ada pertimbangannya. Ya. Karena memang ini masih anggaran murni, belum bisa juga dikatakan bahwa ini sudah melebihi karena masih ada perubahan. Jadi menurut saya ini peristiwa biasa. Kutai Timur tuh pernah juga mengalami sampai di 1,6 Ya. di zaman kepemimpinan Pak Ismu misalnya. Betul. Saya rasa ini ada orang yang terkejut dengan peristiwa 2024 kurang salur. Mau di semua wilayah tiap tahun kurang salur, tapi ini saja memang heboh sekali karena mungkin angkanya lebih besar. Ya, kenapa dia heboh? Karena kan kemarin Angkanya lebih besar mungkin. Nah, begini, satu kehebohan itu kemarin kan itu waktu debat calon bupati wakil bupati kan, yang selalu kan diperdebatkan persoalan silpa tuh. Iya kan? Ya. Kok tiba-tiba ada yang belum terbayar nih? Silpanya kemana? Ini masyarakat awam bertanya begitu. Oh, ya. Katanya ada silpa tapi tidak ada duit. Tapi sebenarnya mudah sekali, Pak, bahwa yang menahan itu memang pusat. Iya. Jadi apa yang mau dipersalahkan? Betul. Makanya alhamdulillah Pak Bupati selalu memerintahkan bahwa ini bukan di kesalahan kita, oleh karena itu Pak Bupati tidak mau menjadikan utang. Bagaimana dipikirkan itu, bagaimana caranya agar supaya betul-betul ini tidak menjadi beban APBD selanjutnya kayak gitu. Iya. Karena ini murni tidak kesalahan di pemerintah daerah. Nah, ini kan bisa dikomunikasikan di pemerintah pusat pastinya. Dan itu silakanlah mereka untuk mengakselerasi. Kita tidak bisa juga terlalu jauh mengomentari persoalan itu karena secara teknik kita kan tidak mengerti. Nanti malah sifatnya kita ini ya sembarang ngomong aja juga ujung-ujungnya. Kan perlu juga tuh masyarakat disampaikan begitu Pak Agus, supaya masyarakat itu masyarakat begini loh berpikirnya, kemarin kok ribut silpa, kok tiba-tiba ada beberapa kegiatan yang sampai saat ini belum terbayarkan. Tapi saya rasa ternyata ada yang kurang salur. Dan sudah dijawab kan Om Epe. Iya. Baik dari pemerintah daerah sudah jawab, dari pihak legislatif. Iya. Pak Anjas, saya lihat Pak Jibi juga sudah jawab. Jadi ya kita harus meyakini itu bahwa memang itu kelihatannya asumsi bahwa ada APBD kita masih yang seharusnya ditransfer anggaplah kurang lebih 3 triliun misalnya lebih. Nah ternyata itu tidak ditransfer kan kayak gitu. Jadi kesimpulannya bahwa ya memang harus hati-hati dalam melakukan penganggaran Ya. di setiap priorisasi. Ya harus cermat, proporsional. Iya. Nah, kenapa harus Karena begitu? itu sifatnya asumsi, situasi ekonomi dunia, politik dunia, ekonomi pusat, politik pusat, juga kita berimplikasi. Iya. Seperti itu. Oke, Pak Agus. Ini sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Bahwa kabupaten yang hanya mengandalkan dana bagi hasil juga tidak bisa berbuat banyak, ya kan? Yes. Kan misalnya kenapa di Bandung APBD-nya bisa begitu kencang? Karena ya di sana sudah jalan ekonominya, masyarakatnya sudah bergerak sendiri. Pastilah. Nah, sesungguhnya ini kan pengalaman. Ya. Apalagi pemerintahan baru ini, Pak Ardiasa Sulaiman, Pak Mahyunadi, kan harus berpikir ke depan tuh. Ya. Bahwa kita tidak harus tergantung terus dengan dana bagi hasil itu. Tetapi ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga bisa menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Nah, ini kan selama ini belum terlalu digarap secara maksimal. Ya. Oke, Om Ibe, saya sepakat itu bahwa PAD itu memang harus didorong. Jadi kebijakan-kebijakan pembangunan itu
harus yang berimplikasi terhadap pendapatan asli daerah. Jadi pola pembangunan terintegrasi, perangkat-perangkat daerah yang memang bergerak program-programnya dalam rangka mendorong adanya feedback pendapatan yang lebih besar setelah itu digelontorkan kegiatan, itu memang harus menjadi skala prioritas. Ya, menurut saya. Nah, yang tidak kalah penting adalah memang mudah-mudahan ke depan itu juga bahwa pengangkatan terhadap SDM birokrat kita ini betul-betul dipilih berdasarkan profesional, betul, proporsional, sepakat. karena ada hal-hal yang memang spesifikasi keahlian seseorang itu terlalu beresiko buat rakyat kalau kita menempatkan hanya soal pendekatan politik, hanya persoalan pendekatan like and dislike. Betul. Jadi saya harap ini harus tetap proporsional, dan tentunya harapan saya juga kepada birokrat mudah-mudahan juga tidak terlalu terkontaminasi dengan persoalan politik praktis. Ini juga dalam rangka agar supaya stabilitas jalannya roda pemerintahan dalam hal ini teknis pemerintahan di dalam perangkat daerah ini bisa berjalan dengan bagus. Nah, saya rasa saya optimis kepemimpinan ARMY dalam hal ini ke depan itu akan bisa lebih menjawab kegelisahan-kegelisahan kita, selama tentunya saya harapkan bahwa betul-betul dijadikan pengalaman dari semua persoalan sebelumnya, sehingga ke depan itu betul-betul bisa kita lebih menjawab harapan-harapan publik seperti itu. Jadi saya sepakat sekali peningkatan PAD, peningkatan retribusi, peningkatan pajak, peningkatan dalam rangka asli daerah melalui kebijakan pembangunan yang berimplikasi terhadap penghasilan. Betul. Contoh misalnya kalau pelabuhan Kenyamukan naik, itu bisa jadi PAD. Betul. Terus misalnya yang lain lagi kalau dimunculkan yang sifatnya dalam rangka untuk peningkatan ekonomi di pasar, bagaimana pasar-pasar dibikin representatif sehingga di pasar tradisional ini menjadi pusat untuk beli belanja, terjadi persaingan yang mampu melewati persaingan orang untuk belanja di pasar-pasar modern dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa meningkatkan PAD. Oke, baik Pak Agus. Banyak hal yang dibicarakan hari ini yang membuat kita bisa bersepakat dengan Pak Agus. Pertama, persoalan perlu kehati-hatian kita untuk benar-benar memanfaatkan anggaran itu tepat sasaran, sehingga tidak berdasarkan asumsi kita membuat program. Itu satu. Kedua, saya sangat sepakat bahwa birokrasi itu memang harus dipilih yang betul-betul profesional. Bukan karena saya dekat dengan Pak Agus, saya diangkat kepala dinas tuh. Tetapi kerjanya kepala dinas itu jauh panggang dari api. Ini banyak penemuan-penemuan yang kita dapatkan itu. Tetapi oke lah. Mudah-mudahan pemerintahan baru ARMY ini menempatkan orang yang benar-benar yang tepat. Ya, mungkin saya tambahkan Om Epe, bahwa tidak kalah pentingnya memang ke depan itu adalah hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka menyelesaikan program-program prioritas pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, memberikan aksesibilitas masyarakat supaya bisa tambah maju, itu dibangun dengan harmonisasi, komunikasi dan koordinasi yang bagus. Saya rasa kalau kita bicara Kutai Timur, kita punya hubungan yang bagus tentunya dengan kepala daerah terpilih, punya hubungan bagus dengan beberapa anggota DPRD, bangun hubungan yang bagus dengan lembaga legislatif di DPRD provinsi, lembaga DPR RI, termasuk juga bagaimana berkoordinasi dan menjalankan program-program nasional secara bagus, secara baik dalam rangka mewujudkan program-program nasional yang berkaitan dengan program-program daerah. Oke, baik. Sebelum kita akhiri podcast ini, ada satu pertanyaan mendasar dari saya untuk Pak Agus nih. Kemarin Pak Agus, kita kan ribut tuh masalah BIMTEK tuh. Dan kalau kita hitung-hitung itu hampir 500 miliar itu untuk meningkatkan sumber daya
ASN kita Ya. di BIMTEK itu. Nah, ke depan bagaimana nih? Ya. Apakah BIMTEK itu mau dilanjutkan lagi ataukah BIMTEK itu dikurangi lah? Kalau bisa tinggal 25%. Yang penting-penting saja tuh. Itu berapa persen itu OMP kalau dari 14 triliun 500 miliar itu? Adakah 25% kira-kira? Enggak, maksud saya. Enggak, ini menjawab. Dari anggaran 500 miliar itu, iya kan? Oh, itu yang dikurangi lagi 20. Dikurangi lah itu. Oh, ya. Dikurangi 75%. Saya tidak punya kapasitas karena saya bukan anggota DPRD. Enggak, maksud saya Tapi saya mau menjawabnya OMP. Kita ini jangan alergi dengan BIMTEK. Dulu pernah saya katakan, substansinya yang kita kritisi. Apa manfaatnya dari itu? Karena tidak selesai kalau BIMTEK-nya yang kita kritisi. Karena salah satu visi daripada Bupati terpilih adalah peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu salurannya adalah bimbingan teknis. Dengan perubahan-perubahan updating regulasi yang begitu begitu cepat juga dari pusat, adanya juga kearifan lokal yang harus dimuat. Tentu pendidikan soal ini mereka harus dipahamkan pada sampai level RT. Jadi menurut saya setiap persentase dari sebuah kebijakan itu sudah diatur. Mandatory spending itu ada semua. Bicara infrastruktur ada mandatory spending tingkat efektivitas dan rasionalisasi terbaiknya. Di pendidikan ada juga mandatory spending 20%-nya. Di belanja pegawai juga ada batas yang harus dilakukan. Begitu juga BIMTEK. Kalau BIMTEK itu memang sudah melebihi anggaran keharusan daripada APBD, pasti juga akan dapat teguran dan berpeluang untuk mendapatkan persoalan hukum. Jadi, menurut saya, kita itu mengukur indikator sesuatu itu berdasarkan regulasi saja. Kalau ada ketidaksesuaian terhadap kualitas dari sebuah kegiatan, itu yang kita kritiki. Karena kalau yang kita kritiki programnya itu, kita masuk dulu. Program ini apakah sudah melewati dengan batas yang diperbolehkan atau tidak. Selama itu memang masih batasnya. Saya tidak dalam kapasitas mau menjawab setuju BIMTEK tidak BIMTEK. Kita ini kan terlalu sibuk juga berbicara misalnya pembangunan infrastruktur fisik. Padahal kita ingin menuju misalnya Indonesia emas, ingin menuju misalnya bonus demografi di 2030. Nah, pertanyaan saya, kalau bukan jenis pelatihan, bukan jenis pembekalan yang diberikan ke generasi, apa enggak digeser ya? Kalau perlu tambah BIMTEK, tapi di BIMTEK terhadap generasi muda. Bukan malah kita berdiskusinya stop sampai situ gitu loh. BLK misalnya dibangun di setiap kecamatan. Di situ kan otomatis pelatihan dan bimbingan teknis juga. Langsung dengan aplikasi. Jadi bukan persoalan BIMTEK-nya. Persoalan seberapa diperlukan, seberapa substansi, seberapa efisien, apa tidak melanggar batasan yang sudah diatur undang-undang. Kalau persoalan BLK di kecamatan-kecamatan itu saya setuju Pak Agus. Jadi saya tapi kalau BIMTEK orangnya itu aja terus yang kesana kemari, mohon maaf, ini yang merusak. Ya, jadi BIMTEK itu bagus. Jadi yang mau diprotes BIMTEK-nya atau efeknya? BIMTEK itu bagus, tetapi ada prioritas yang harus dilakukan di situ. Ya, berarti jangan yang itu lagi. Belum selesai kopornya dibuka, besok berangkat lagi. Itu yang banyak terjadi itu. Jadi apalagi ada isu bahwa pernah ada satu dinas yang ingin berangkat ke Bandung atau kemana itu tidak bisa berangkat karena tidak ada pesawat. Akhirnya dia mau sewa pesawat. Ini yang luar biasa. Mohon maaf ini. Ada gini Pak OMP, ini kita perlu proporsional menilai sesuatu. Kalau saya tidak akan senang dengan BIMTEK yang berulang-ulang. Kita tuh kan harus cek. BIMTEK pertamanya mungkin masalah teknologi. BIMTEK keduanya mungkin masalah hukum. BIMTEK ketiganya mungkin masalah pelaporan. Menjadi persoalannya ini apa? Sedangkan dengan orang yang sama. Kalau dia yang punya kewenangan, misalnya dia di jabatan itu, apakah misalnya TK2D? Kalau itu lain. Nah, itu masalahnya itu yang saya maksud. Kalau TK2D saya belum menemukan itu. Ini pulang berangkat lagi belum? Nah, yang saya temukan itu Pak Kades. Ya. Itu bisa berulang kali. Saya ngomong begitu kan. Jadi ada tetangga saya begitu Pak Agus. Jadi saya punya kesimpulan OMP, BIMTEK itu saya tidak pernah menolak karena itu bagian daripada visi misi peningkatan sumber manusia. Yang butuh kita tolak adalah BIMTEK yang tidak memberikan substansi dan tidak memberikan efisiensi, membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan secara aktif dan efektif. Ya. Itu yang saya tolak. Oke, baik. Terima kasih. Akhirnya kan terbuka semua malam ini. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa di dalam diskusi.
Akan tetapi kita orang-orang yang di luar dari pemerintahan, di luar sebagai wakil rakyat, kita selalu mencermati apa yang dilakukan pemerintahan ini. Oke, baik Pak Agus. Siap. Kemudian statement terakhir. Siap. Saya statement terakhir ya. Jadi statement terakhir saya adalah begini. Setiap peristiwa, setiap kejadian, apakah di dalam pemerintahan ataupun di dalam hidup, alangkah baiknya itu memang kita lakukan analisis pencermatan yang baik dari semua sudut pandang. Karena diagnosa yang bagus, analisis yang bagus, itu akan memunculkan kearifan dalam rangka untuk membuat formulasi. Dari formulasi itu tentu akan, apabila tepat, maka di dalam rangka untuk mewujudkan apa yang diinginkan, itu lebih mudah untuk didapatkan. Karena menurut saya, pro kontra dalam sebuah kehidupan, itu pasti akan terus terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang memimpin pada saat itu tidak usah terpengaruh dengan pro kontra itu. Tetaplah fokus kepada apa yang menjadi dasar aturan dalam sebuah pro kontra. Selama itu dibenarkan dalam sebuah regulasi, aturan, terutama menanyakan hati nurani dan akal pikiran yang baik, itu must go on. Tapi selama itu merugikan masyarakat, tidak memberikan efek yang baik buat masyarakat, itu butuh dievaluasi dan itu perlu untuk dihentikan. Mungkin demikian. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin ngomong begini. Jadilah langit agar dapat mengatur bintang-bintang dan menyiapkan pelangi untuk indahnya kehidupan ini. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.